Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali ini hari Sabtu tanggal 4 Desember. Ini nggak terasa sudah akhir-akhir tahun ini ya. Tapi tetap kita tetap bisa menjumpai Anda semua. Saya Hersi Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali dapat menjumpai Anda di akhir pekan ini. Apa aja nih isunya Mas Hersu? Tampaknya banyak berkaitan sama emak-emak nih sepanjang minggu ini. Iya ya, emak-emaknya ada yang jadi menteri, terus emak-emaknya ini kalau emak, tapi yang ini sebenarnya yang di DPR belum dimasuk kriteria emak, tapi tetap masuk ya. Mahmud ya, mama-mama muda. Ini Hilary ya, Hilary Brigita Lasut itu. Kalau tadi emaknya yang tua itu Mensos ya, Mensos ini sekarang kan lagi jadi bahan kritikan dari publik terutama komunitas disabilitas karena memaksa seorang tunarungu bicara gitu kemarin. Terus kemudian yang kedua soal Hilary Brigita Lasut ini adalah dia anggota termuda di DPR yang terungkap bahwa dia mengirim surat ke Kepala Staf Angkatan Darat untuk mendapatkan tenaga ajudan sekaligus pengawalan gitu ya. Dan uniknya juga ini ditanggapi serius oleh asisten personalia dari Kasat karena kemudian menyurati Kopassus dan Kostrat untuk mengirimkan anggotanya yang ikut mengikuti seleksi gitu ya Mbak. Wah, luar biasa. Ya, ini yang saya kira ramai sekali ya. Gimana tuh kalau soal Bu Risma sih rasanya kalau nggak rame bukan Bu Risma dong ya Mbak Agi ya. Iya, tampaknya memang karakter Bu Risma yang kita ketahui seperti itu ya, walaupun sudah banyak juga yang istilahnya memberikan masukan atau teguran atau saran gitu ya, tapi tampaknya Mas Hersu pernah bilang kan kalau antara watak dan watu itu memang sudah susah begitu. Dan saya juga pernah membaca kalau berapa bulan yang lalu ya, anak Bu Risma sendiri, Mas Fuad Bernadi itu di dalam akun Instagramnya juga mengatakan demikian gitu. Memang dia tukang marah gitu. Di rumah pun dia juga suka marah. Jadi bukan dimaklumi. Jadi dia bilang apa ya? Jadi maksudnya ya memang seperti itu begitu. Kata-kata dari anak Bu Risma itu bahwa beliau memang di rumah pun juga tukang marah. Nah, tapi memang walaupun sudah ada penjelasan seperti itu, kapasitasnya kan berbeda ya kalau di rumah dengan bertemu dengan masyarakat, apalagi ini dengan difabel begitu. Sampai ada terus kemudian juga tanggapan tidak hanya dari masyarakat luas, juga dari para orang tua kaum difabel, anak-anak difabel terutama, dan terutama juga dari para aktivis, anak dari Dewi Yu juga memberikan tanggapan yang cukup serius ya Mas Heru, Mas Hersu, karena dia bilang sampai mau pingsan gue gitu di awal Instagramnya gitu. Nah, kayak apa sih Mbak? Coba kita tonton dulu ya videonya biar kita sama-sama bisa menilai apakah penilaian dari para netizen terutama kaum difabel ini proporsional atau seperti apa? Coba kita tonton dulu videonya Mbak. Jadi Stefan, kamu bisa lihat aku. Jadi Stefan, ibu tidak ngurangi bahasa isyarat. Tapi Stefan, kamu tahu Tuhan itu memberikan mulut, memberikan telinga, memberikan mata kepada kita. Yang ingin ibu ajarkan kepada kalian, terutama anak-anak, yang dia menggunakan alat bantu dengar, sebetulnya tidak mesti dia bisu. Sebetulnya tidak mesti bisu. Jadi, karena itu, kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang, supaya kita bisa maksimal memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga. Jadi, ibu tidak melarang menggunakan bahasa isyarat. Tapi, kalau kamu bisa bicara, maka itu akan lebih baik lagi. Saya belajar ini dari Mbak Angki.
Mbak Angki dulu pada waktu berapa tahun lalu waktu Ibu awal jadi wali kota ketemu dengan Mbak Angki. Saat itu Mbak Angki bicaranya tidak jelas seperti sekarang. Tapi sekarang karena dilatih terus oleh Mbak Angki, sekarang bicaranya sangat jelas. Ah iya ya, kalau saya tonton videonya memang di situ Bu Risma merasa bahwa itu adalah cara beliau untuk melatih para para difabel ini untuk bicara. Ini memang rada-rada gawat ini. Saya kira mungkin ini kalau di sini tidak marah-marah, tapi justru saya ini naif gitu ya sebagai seorang Menteri Sosial yang dia menangani masalah-masalah penyandang disabilitas begini, dan kemudian beliau nggak paham yang soal-soal begini. Ya, mungkin memang beliau tidak memiliki pengalaman itu mungkin ya sebagai seorang ibu. Tapi kan beliau kan Menteri Sosial. Menteri Sosial antaranya adalah memang menangani soal ini. Makanya Hari Disabilitas Nasional juga beliau ada acara khusus ya yang cukup besar dan kemudian diunggah di akun official dari Kemensos. Nah, beliau juga mencontohkan itu Mas Hersu bahwa inginnya anak-anak itu seperti Mbak Angki Yudhistia, yaitu staf khusus ya presiden begitu. Tapi beliau lupa bahwa Mbak Angki ini baru mengalami penurunan pendengaran pada usia 10 tahun. Seperti dikatakan oleh Surya Sahetapi, yaitu bahwa akan sangat berbeda orang yang memang sudah sejak lahir, dia mengalami lahir dengan disabilitas dan kemudian baru mengalami penurunan pendengaran. Artinya dia sudah bisa berbicara sebelumnya ya jelas saja lancar. Dan Bu Risma baru menemui Mbak Angki ini ketika sudah dalam keadaan memang sangat lancar, usianya pun sudah 30 ke atas, dan kita tahu dia juga penyandang gelar Magister Komunikasi di London School, lancar bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, begitu. Juga memiliki sistem di dalam keluarganya yang tentu tidak dimiliki oleh penyandang disabilitas lain, belum tentu gitu, seperti kata Surya Sahetapi, itu banyak sekali faktor yang dapat menentukan seseorang dapat berbicara atau tidak. Jadi seperti alat pendengaran aja, saya juga baru baca tuh kemarin Mas Hersu, ternyata tidak hanya sekedar, saya pikir antara 1-10 juta ya, ternyata bisa sampai ratusan juta. Begitu juga sistem pembelajaran, kemampuan orang tua, apakah dia anak dari orang tua yang single parent atau tidak, orang tuanya bekerja atau tidak, dan sebagainya, sehingga pendampingannya seperti apa, itu sangat sekali menentukan. Dan mestinya Bu Risma ya sensitiflah Bu terhadap hal seperti itu, begitu ya, berpikiran lebih luas. Cuman kita lihat juga Bu Risma ini kan orangnya spontan ya, tipe orang yang sangat spontan. Nah, spontan itu kan seperti kalau di medsos, tangan kita bergerak lebih cepat menulis daripada otak kita dalam berpikir. Nah, jangan sampailah kalau itu dialami oleh seorang menteri, Mas Hersu. Ya. Oke, bukan berarti kita mencoba tidak mau memahami. Tetapi saya kira justru sebenarnya seorang menteri lah yang harus memahami problem masyarakat, bukan dibalik, bukan masyarakat tolong dong dipahami, memang sifatnya Bu Risma semacam itu gitu. Tapi dalam kasus ini kalau saya lihat satu naif, tapi ada juga konyol-konyolnya gitu ya. Oke lah, kita tinggalkan emak-emak yang sudah jangan dibilang udah lanjut ini ya, emak-emak seperti Bu Risma. Sekarang kita pindah ke emak-emak muda. Soal Hillary ini rame ya, gimana tuh ceritanya Mbak Agi? Wah, kayaknya Mas Hersu yang lebih tahu nih kalau soal emak-emak muda karena ini. Emak-emak mudanya itu ya. Ya. Jadi dia minta pengawalan ya Mas Hersu dari TNI begitu. Yang lazimnya adalah minta pengawalannya kepada polisi sebetulnya ya Mas Hersu ya. Ya. Nah, jadi memang ini kalau kita perhatikan banyak sekali sekarang itu bukan hanya para anggota DPR ya, para pejabat publik, banyak tokoh-tokoh partai politik itu yang memang saya lihat menggunakan pengawalan gitu ya. Dan rata-rata memang pengawalannya digunakan itu adalah tenaga kepolisian. Saya tidak tahu apakah memang itu diatur secara khusus di tenaga kepolisian, tapi saya banyak tahu itu mereka para pengusaha dan sebagainya itu dikawal oleh petugas kepolisian. Saya nggak tahu apakah memang dunia kita ini, negara kita ini sudah tidak begitu amannya gitu. Jadi kadang-kadang ada satu orang dikawal beberapa
petugas kepolisian gitu. Tapi yang lebih unik ini yang dilakukan oleh Hillary Brigita Lasut ini, karena dia langsung minta ke Kepala Staf Angkatan Darat. Ini kalau lihat suratnya, memang suratnya itu tanggal 3. Tanggal 3 itu waktu itu Kasatnya masih Pak Andika Perkasa. Tetapi pada waktu itu beliau sudah dinominasikan oleh Presiden untuk menjadi Panglima TNI. Jadi saya kira mungkin sudah di masa transisi gitu ya. Nah yang jadi aneh itu menurut saya ketika kemudian asisten personil dari Kepala Staf Angkatan Darat itu memfollow up surat ini gitu ya. Mungkin saja Brigitanya ini naif ya, karena dia mengaku dia masih sangat muda, dia waktu dia menjadi anggota DPR itu dia umurnya 23 tahun, sekarang 25 tahun. Dan kemudian dia ditempatkan di Komisi 1. Jadi mungkin dia merasa ini kan mitra gua nih, Komisi 1. Jadi dia minta untuk dikawal gitu. Nah, ini kan kemudian menjadi ramai karena kita tahu sebenarnya praktek-praktek semacam ini di masa lalu banyak terjadi. Saya kenal beberapa orang yang dikawal Kopassus, kalau kemana-mana dikawal Kopassus. Itu tapi cerita beberapa waktu yang lalu. Saya nggak tahu yang sekarang terjadi seperti apa. Salah satunya jadi menteri sekarang. Apakah dia masih dikawal Kopassus atau tidak? Kayaknya menteri yang sering disebut nih sama Mas Herssu nih. Apa ya? Ya. Pokoknya ya namanya menteri pasti beberapa kali disebut, tapi saya tahu persis dia pernah dikawal Kopassus. Dan sebenarnya itu bukan rahasia. Anda pasti teringat juga ya pada peristiwa penembakan di Rut Asaba ya, yang ternyata dilakukan oleh yang diotaki oleh menantunya sendiri itu kan. Pada waktu itu yang menembak kemudian itu dari marinir. Nah, jadi artinya inilah dampak buruk kalau kemudian TNI disewa oleh swasta gitu. Nah, pada saat ada juga terjadi peristiwa Artalita Suryani ya, pada waktu itu ada ingat ya Artalita Suryani. Yang sempat bikin heboh juga itu, dia ini apa ya, cukong perempuan ini dari Lampung nih. Nah, dia juga diketahui punya pengawal dari Intel Kodam Jaya, dan tapi kemudian pada waktu itu langsung diambil tindakan oleh TNI. Dan pada waktu ada statement dari Kepala Staf Angkatan Darat Pak Agus tadi yang menyatakan bahwa tidak boleh jadi ajudan swasta. Jadi aturannya seperti itu. Nah, tapi kan kita baca-baca Hillary menyatakan bahwa itu dibolehkan berdasarkan dari Peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014. Tapi setelah saya baca-baca sebenarnya nggak ada itu profesi sebagai ajudan atau pengawal. Yang ada itu yang berkaitan dengan profesi, misalnya pilot, tenaga paramedis, tenaga pendidik, tenaga farmasi dan sebagainya gitu. Itu boleh mereka ditempatkan di luar penugasan di luar TNI. Jadi saya kira ini kalau kita mau positive thinking ini semacam kenaifan saja, dan itu pun kemudian sudah di follow up oleh fraksinya kan. Nasdem sendiri menyatakan menegur Hillary Brigita Lasut, dan saya kira yang mesti justru diusut itu kenapa asisten personal Kepala Staf Angkatan Darat justru malah memfollow up itu surat itu atas atas instruksi siapa beliau itu memfollow up surat itu, apakah itu juga pengetahuan Kasat? Karena kalau menurut saya memang sangat riskan ya kalau kemudian TNI mengawal menjadi ajudan dari politisi. Nanti ada politisi A dengan dikawal oleh Angkatan Laut, polisi marinir misalnya, terus politisi B dikawal oleh Kopassus, nanti dari yang lain dari Angkatan Udara, karena tergantung kedekatan masing-masing. Nah, kalau terjadi konflik namanya politik kan sering juga terjadi ya di lapangan, apalagi menjelang pemilu nanti ya, pasti gesekan-gesekan bisa terjadi. Ini kan bisa menimbulkan persoalan yang saya kira jadi sangat serius. Karena itu menurut saya ya wajar kalau kemudian publik menjadi bereaksi, dan saya kira ini kita mungkin menunggu waktu 1-2 hari ini akan ada juga statement dari TNI berkaitan dengan soal ini, Mbak. Ya, kita harapkan demikian ya Mas Herssu. Tadi Mas Herssu memberi contoh bahwa pengawalan terhadap pengusaha, orang-orang penting dan sebagainya yang semestinya tidak mendapatkan fasilitas tersebut walaupun mereka bersedia membayar nominal tertentu, misalnya ya seperti yang kita lihat dulu anak dari seorang pengusaha
ternama gitu ya, Taipan gitu, sedang pacaran dikawal, iya. lagi lari-lari pagi dikawal gitu. Nah, ini kan sebenarnya memang naif itu tadi, betul kata Mas Hersu. Karena kalau seorang anggota DPR Komisi 1 yang memang bermitra dengan TNI begitu, terus kemudian minta pengawalan, bagaimana dia akan bisa mengkritisi TNI kalau seandainya dia sendiri sudah istilahnya bekerja sama dalam seperti itu, ada budinya begitu kan, jadi ada budi yang ditanam kepada dia terhadap mitra dia di pemerintah. Ini kan dua lembaga yang harus saling mengawasi, walaupun mitra tapi kan mengawasi dan harus kritis begitu. Bagaimana bisa kritis kalau kita berutang budi banyak? Ini soal pengamanan, soal nyawa gitu kan, menurut dia begitu. Ya, oke, yang Anda sebut tadi saya googling nih, ketemu nih yang Anda sebut tadi. Jadi Richard Mulyadi nih namanya ya, anak pengusaha farmasi ya Mbak ya, Richard Mulyadi ini ya. Ya, farmasi dan juga biro hukumnya. Ya, jadi dia ini yang tadi yang Anda sebut lari pagi itu dia dikawal polisi Mbak. Tapi yang dikawal tentara dan dia ke jalan-jalan ke Gunung Bromo ini kelihatannya dikawal. Oh, itu dikawal polisi ya? Ya, yang waktu lari pagi dia dikawal pakai foreigners polisi dan itu juga kemudian diambil itu juga merupakan pelanggaran kan gitu. Terus ini juga pelanggaran ya Mas Hersu walaupun polisi ya? Ya karena fungsi nggak ada dong fungsi polisi foreigner mengawal orang lari pagi gitu. Kecuali mengawal mobil ATM gitu ya. Ya, itu kan memang pejabat atau rombongan konvoi pejabat dan sebagainya. Tapi kalau lari pagi menurut saya ini agak berlebihan waktu itu dari Polda Bali itu ya. Kemudian ini juga ada foto-foto dia dikawal oleh pasukan polisi militer TNI. Nah ini yang gini-gini ini menurut saya memang penting untuk ditegaskan karena apalagi kan problem TNI kita ini sekarang sangat serius ya, keterbatasan bukan soal personil mungkin saya kira bukan persoalan tapi keterbatasan anggaran berkaitan dengan alutsistanya TNI segala macam sedang jadi persoalan. Jadi jangan lagi ditambah dengan persoalan-persoalan yang nggak penting-penting semacam inilah. Itu saya kira soal Hillary Brigita Lasut ini Mbak. Ini memang kalau kita lihat siapa orang jadi tanya-tanya siapa sih Hillary Brigita Lasut ini? Oh ternyata ini anak ini jadi ibu dan bapaknya ini bupati ya di Sulawesi. Satu bapaknya di Talaut, ibunya di Minahasa. Ini Minahasa Tenggara tuh. Saya nggak begitu saya baca Minahasa Tenggara ini tapi sudah meninggal dunia ibunya. Nah, sayang nih anak muda mungkin karir politik masih panjang, jangan aneh-aneh dulu lah, masih muda mulai aneh-aneh nanti. Oke, ada isu-isu lain Mbak yang saya kira. Iya, ada yang seru juga Mas Hersu. Ini masalah minyak goreng nih. Ini masalah sangat sensitif, ini sangat penting bagi emak-emak. Tidak hanya emak Indonesia, emak sedunia juga nih. Cuman terutama emak Indonesia ya, karena kita di Indonesia ini kan segala macam pakai minyak goreng Mas Hersu. Mas Hersu coba menumis pakai minyak goreng, goreng telur pakai minyak goreng. Bahkan untuk kita membuat rendang pun tumisannya juga pakai minyak goreng begitu. Segala macam lah. Kita bikin kue juga sering pakai minyak goreng, apalagi yang murah begitu ya. Sebagai pengganti margarin atau mentega kita pakai minyak goreng. Begitu juga sampai ke tukang gorengan, industri UKM dan sebagainya. Dan kita tahu saat ini saya juga sangat terkejut sekali ya. Kalau di Jakarta itu masih kemarin saya ceritanya ingin tahu harga yang sesungguhnya setelah melihat di media sampai seperti itu ya, ternyata memang variatif. Kalau di Jakarta masih ada yang 2 liter itu sekitar 37 gitu, jadi 38, jadi artinya masih 19.000. Ada juga yang mau jual 36 tapi kita harus memberi beberapa gitu ya, jadi transaksional. Nah, itu minyak goreng kemasan, tapi ternyata di Jogja sudah mencapai 19.000 per liter dan kemudian 20. Dari harga berapa ya Mbak ya? Itu dari harga dalam 1 bulan ini naik sekitar 5.000 4.000. Jadi gini Mas Hersu, HET-nya terakhir ditetapkan itu 11.000. Bayangkan harga eceran tertinggi 11.000 kemudian menjadi 20.000. Hampir 50% tuh Mas Hersu. Oh, HET itu harga eceran tertinggi ya? Saya pikir tadi harga Erick Thohir. Oke. Ya, jadi berapa persen naiknya Mbak? Persentase naiknya berarti sekitar 90% kalau seperti itu ya. Kalau sampai 20.000 di Bali. Ya. Ya, dari
11.000 ke 20.000. Tapi kita juga tahu memang harga minyak dunia itu naik, CPO naik ya, ditransaksikan di tingkat dunia. Dan kemudian CPO sendiri terakhir itu dihargai sekitar 14.000 lebih. Nah, ini kan unik sekali. Padahal CPO itu masih minyak mentah, crude palm oil, dan masih harus melalui berbagai rantai distribusi atau rantai produksi begitu, dari CPO, kemudian industri pengolahan, kemudian pengemasan, kemudian distribusi sampai ke konsumen dan sebagainya. Artinya memang rantai distribusinya cukup panjang ini, Mas Hersu. Dan kemudian kalau seandainya CPO sebagai bahan dasarnya ini itu sudah mencapai 14.000 lebih, HET-nya masih 11.000 begitu, Mas Hersu. Nah, ini kan sudah sangat tidak mungkin ini begitu. Nah, makanya terus kemudian tidak terkendali. Cuman saya herannya gini, Mas Hersu, kok belum ada ya reaksi cepat gitu dari pemerintah? Padahal ini masuk sembako loh. Beras, minyak goreng, gula ya, telur ayam gitu, itu masuk ke dalam komponen 9 bahan pokok. Tapi belum ada tanggap cepat gitu. Terakhir saya baca sudah operasi pasar yang diupayakan oleh pemerintah, yaitu berupa masuk ke industri retail, yaitu minyak kemasan ini kan mulai tanggal 1 Januari tahun depan ini sudah tidak boleh ada lagi nih minyak goreng curah yang murah-murah itu gitu, dengan alasan untuk melindungi konsumen gitu ya. Nah, sekarang ini yang terjadi operasi pasar itu bukan operasi pasar seperti operasi pasar beras, tapi operasi pasar berupa intervensi gitu ke industri retail dengan target itu sekitar 11 juta liter. Nah, yang baru terrealisasi baru 280 liter, Mas Hersu. Padahal 11 juta liter itu harusnya November dan Desember gitu, 2 bulan ini. Nah, sampai sekarang baru 280.000 liter. Jadi bisa dibayangkan ini macetnya di mana begitu loh. Ini, dan Mas Hersu tahu lah. Oh ya, kemarin kan ada Pak Rizal Ramli ya bicara di acara PKB itu Halakoh NU, Mas Hersu dan Pak Rizal Ramli itu dialognya menarik sekali tuh. Yang dia mengatakan bahwa pada saat dia menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Perindustrian zaman Gus Dur dan Pak Luhut menjadi anak buahnya sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, menyuruh Pak Luhut supaya mengumpulkan para pengusaha sawit swasta maupun BUMN dan untuk menurunkan gitu. Mereka harus bisa, jadi, dan juga diingatkan bahwa pada saat mereka mulai usaha industri sawit itu pada tahun 79, mereka mendapatkan kredit sangat murah dengan bunga hanya 2%. Masa ketika negara ini kemudian seperti ini akibat gejolak CPO internasional, Malaysia menurunkan produksi CPO 8%, masa kita menjadi korban, padahal kita kan Indonesia ini adalah pengekspor sawit terbesar di dunia, sekitar 55% sawit global, industri global itu dipasok oleh kita. Dan ternyata pada saat itu Pak Rizal Ramli berhasil menurunkan gitu, kata Pak Luhut, menurut Pak Rizal ya saya paling suka itu untuk menggencet harga itu, maksudnya menggencet mereka begitu ya, katanya dia mengatakan. Pak, sekarang ini masih sakti nggak nih Pak Luhut? Jadi seru juga kalau Pak Luhut kumpulin para pengusaha CPO itu, pemilik kebun sawit dan minyak, kemudian gencet lagi sekarang, suruh turunin harga lagi. Ya, Mas Hersu, kan kemarin ini sebenarnya hanya tinggal keperpihakan pemerintah ya, kemauan pemerintah, karena kita tahu PCR aja bisa diturunkan loh. Itu kalau presiden tidak bicara sampai sekarang juga masih 900.000, bahkan di atas 1 juta. Tapi begitu presiden bicara terus kemudian itu bisa bekerja. Nah, sekarang mungkin kalau tidak setingkat presiden lah, Pak Luhut Menteri Investasi juga, dan beliau juga pengusaha sawit juga di Kalimantan, pengusaha besar kan ya. Jadi pasti tahu. Ya, ini repot nih, bisa jeruk makan jeruk dong, gencet menggencet dong kalau kayak gitu. Ya, jadi gimana nih Mas Hersu nih? Karena emak-emak sudah menjerit ya. Ya seperti saya juga menjerit lah. Saya kan juga emak-emak tukang gorengan, UKM. Ini bisa membuat ini bahan pokok loh. Ini ada ininya di dalam konstitusi kita ya. Dan bahan pokok itu sendiri juga sudah ada komitmen dari pemerintah. Makanya ada HET karena diatur itu semua. Nah, sekarang komitmen terhadap itu bagaimana? Taruhlah HET naik gitu. Ya, tentukan saja berapa. Kemudian pemerintah itu membantu dengan cara bagaimana gitu memangkasnya. Ya. Apakah
melihat ada penimbunan atau tidak dan sebagainya. Ya, ini kalau emak-emak sudah turun ke jalan sih, saya udah nggak ikut-ikut. Dan saya kira itu jauh lebih efektif nih, karena nanti kan yang protes itu kan pasti bukan hanya emak-emak biasa, emak-emak istrinya polisi, emak-emaknya istri tentara, maksud saya yang pangkat-pangkat rendah kan juga pasti ikut merasakan dampaknya gitu ya. Nah, kalau mereka turun ke jalan gitu, saya membayangkan seru juga itu polisi menghadapi para emak-emak istri polisi. Tapi satu hal ini sangat serius dan memang dalam hal inilah pentingnya pemerintah, karena bagaimanapun sebagai regulator dalam situasi semacam ini harusnya ada intervensi dari pemerintah. Nggak bisa kita membiarkan pasar bebas begitu saja, karena ya sudah nature-nya, sudah sunatullah dari para pengusaha itu, mereka itu kalau bisa mengeluarkan duit sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya dalam kesempatan ini. Ya, dia nggak peduli begitu dia lihat peluang usaha untung besar di luar negeri, ya dia akan fokus di sana, dia nggak peduli yang terjadi di dalam negeri. Saya kira itu tadi gunanya Pak Luhut sekarang untuk berperan kembali menggencet mereka. Nah, tapi itu tadi karena kata Anda tadi Pak Luhut juga punya kebun sawit, ini saya kira ada konflik of interest di situ. Ya, mudah-mudahan Pak Luhut bisa berbaik hati ya, berlega dada begitu ya, untuk ikut menyelesaikan masalah ini dan juga bersuara lah ini ya. Pak. Ini sudah orang tidak hanya sekarang tapi sudah beberapa bulan terakhir ini, dan itu setiap kali mungkin yang tidak terjun ke bawah, betul-betul terjun ke bawah tidak mendengarnya ya, tapi orang yang suka ke pasar dan kemudian warteg, kemudian tukang gorengan, tukang kerupuk apa dan sebagainya, UKM itu memakai minyak goreng dalam komponen produksi mereka. Ya, gitu, jadi ini jadi saya ingat kalau ada mitologi yang two face of Janus ini ya, Dewa Janus. Jadi ini ada two face of Luhut, karena Pak Luhut di satu sisi kan satu wajahnya pengusaha dan satu beliau wajahnya sebagai penguasa. Saya kira dalam situasi sekarang ini kita berharap Pak Luhut lebih mengedepankan wajahnya sebagai seorang penguasa yang berhadapan dengan para pengusaha untuk kepentingan rakyat banyak, itu saya kira yang penting ya Mbak Agi. Iya, kita dorong dan kita dukung Pak Luhut. Ayo Pak, kemarin Presiden sudah turunkan harga PCR, Bapak tentu bisa menurunkan harga minyak goreng. Kan pengusaha sudah mendapatkan keuntungan selama masa-masa emas itu ya. Jadi sekarang saatnya untuk berpihak lah. Ya, ini aspirasi emak-emak. Wah, ini berat kalau sampai ditolak. Oke, saya kira kita mesti mengakhiri perbincangan kita ini, Mbak Agi. Ya, saya Hasbun Arif dari Forum News Network. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berweekend ria. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.